Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video edukasi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Studi Hadis yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Perkenalkan, nama saya Hilma Wahidati, mahasiswa Pasca Sarjana Program PAI di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya ditugaskan mereview buku Wawasan Quran karangan Prof. Quraish Shihab. Di sini saya mengambil tema wawasan Quran tentang manusia, aspek-aspek kegiatannya, dan persoalan penting pada umat. Oke, jadi manusia itu dinilai sebagai makhluk yang sempurna, memiliki akal, dan juga memiliki fisik yang indah, lengkap, kemudian juga memiliki psikologi yang menunjukkan bahwasannya manusia itu makhluk yang unik. Kemudian manusia juga sebagai khalifatullah fil ard, yaitu mewakili Allah untuk mengemban tugas amanah di dunia, menyelesaikan tugasnya dengan baik. Manusia juga sebagai makhluk yang istimewa karena mengemban amanah untuk meneruskan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, menebarkan kebaikan dan menjalin kemaslahatan bagi sesama umat. Prof. Quraish Shihab sebagai seorang mufasir mengemukakan bahwasannya fitrah itu dibawa sejak lahir. Pandangan Islam menggolongkan manusia tidak termasuk golongan hewan apabila manusia mempergunakan akalnya dengan baik. Pun sebaliknya, ketika manusia tidak menggunakan akalnya dengan baik, maka kedudukan manusia akan disamakan dengan hewan. Sebagaimana dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 179. Berikut surat Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakan untuk membaca Al-Quran atau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai telinga, tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Kemudian ada sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, "Dahulu saya menulis semua hal yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hendak menghafalnya. Lalu orang Quraisy melarang saya. Mereka mengatakan, engkau menulis semua yang kau dengar dari Rasulullah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia. Dia bisa bicara dalam keadaan marah. Maka saya pun menahan diri untuk menulisnya. Lalu saya ceritakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, tulislah. Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dariku melainkan kebenaran.
Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek kehidupan, meliputi agama, seni, ekonomi, politik, ilmu dan teknologi, kemudian kemiskinan, dan yang terakhir masjid. Nah, dari ketujuh aspek-aspek kegiatan ini saling berhubungan atau relate satu sama lain. Saya akan membahas mengenai agama terlebih dahulu. Agama di Indonesia ini bermacam-macam atau beragam, terdiri dari 6 kepercayaan. Nah, dari sini kita dilatih untuk toleransi atau menghargai kepercayaan satu sama lain. Agama itu mengikat dan mengatur manusia. Keberagamaan adalah sebuah fitrah yang dibawa sejak lahir. Terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 30. Oke, selanjutnya adalah seni. Seni merupakan suatu estetika karya budaya manusia yang memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Umumnya, seni dikerjakan oleh seorang seniman. Hal ini terdapat pada surat Ar-Rum ayat 30, yaitu tentang fitrah manusia. Selanjutnya, yang ketiga mengenai permasalahan ekonomi. Ekonomi di Indonesia dewasa ini mengalami kendala-kendala, apalagi di situasi serba tidak pasti seperti sekarang ini. Nah, tugas kita memulai dari dalam diri sendiri dengan kita menghemat pengeluaran, memanfaatkan sesuatu yang bisa kita manfaatkan tanpa membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Oke, di sini ada ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia. Apabila kamu selesai sholat Jumat, maka bertebaranlah di bumi dan carilah fadl. Fadl itu adalah sebuah keutamaan ya. Kita menjadi khalifah fil ard, harusnya bisa mengendalikan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Sebagai makhluk hidup, kita membutuhkan makan, tempat tinggal, dan kebutuhan yang lainnya. Itu memerlukan uang. Nah, kita itu harus berusaha mencari uang dengan bekerja keras. Oke, selanjutnya yaitu mengenai politik. Politik adalah sebuah landasan dasar basic yang mengatur segala hal. Dari pendidikan, ekonomi, sampai pada hubungan antar negara, semua diatur oleh hukum. Kemudian yang kelima, yaitu ilmu dan teknologi. Saat ini, ketika kita akan membahas tentang ilmu dan teknologi, tentunya banyak sekali terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Kemajuan di bidang ilmu dan teknologi disinyalir memberikan dampak yang sangat positif. Akan tetapi, ada dampak negatif yang perlu kita ketahui. Seperti internet membantu hidup kita. Tetapi ada hal-hal negatif yang bisa menjadikan kita kecanduan dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu membahas tentang kemiskinan. Nah, kemiskinan adalah salah satu permasalahan di Indonesia yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Karena banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan ini. Dan pemerintah pun sudah berusaha keras untuk menanggulangi dari permasalahan tersebut. Kemiskinan disebabkan karena kita kurang bergerak. Kita kurang mengerahkan segala daya atau tenaga yang ada dalam diri kita. Kemiskinan itu karena kita tidak mau bergerak untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Ketika kita rajin bekerja keras, maka faktor-faktor
kemiskinan ini akan bisa kita selesaikan dengan baik. Budaya malas adalah salah satu pemicu kemiskinan. Dan yang terakhir, tentang aspek-aspek kegiatan, yaitu masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Pada zaman Kanjeng Nabi dulu, pada zaman Rasulullah, masjid sebagai majelis ilmu. Fungsinya selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat untuk mencari ilmu. Selanjutnya, tentang persoalan penting pada umat. Yang pertama, saya akan membahas tentang jihad. Jihad yang kita ketahui selama ini adalah berjuang di jalan Allah. Identik dengan peperangan. Padahal belum tentu jihad itu berjalan di jalan Allah. Bisa dengan cara lain selain perang. Di era sekarang ini, kita bisa berjihad sebagai seorang student mahasiswa dengan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu banyak sekali tantangannya yang harus kita hadapi. Banyak distraksi di luar sana yang membuat konsentrasi atau fokus belajar kita hilang. Atau bahkan ketika kita sedang mengerjakan tugas, mengalami berbagai kendala. Nah, itu salah satu tantangan kita, jihad versi student. Kemudian di saat bulan Ramadan seperti saat ini, kita juga jihad di jalan Allah, berjuang menahan nafsu, lapar dan dahaga, kemudian menahan nafsu kita untuk marah dan melakukan hal-hal yang negatif. Kita selama 1 bulan ini dilatih untuk menahan dari segala sesuatu yang tidak baik. Itu juga dinamakan dengan jihad atau berjuang di jalan Allah. Persoalan penting pada umat selanjutnya yaitu mengenai puasa. Nah, tepat sekali karena sekarang ini kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan dimana segala amal yang kita lakukan akan diganjar dengan sesuatu yang berlipat ganda. Siang harinya kita melaksanakan puasa, kemudian malam harinya kita sholat tarawih, dan tentunya banyak sekali amalan-amalan khas Ramadan yang kita lakukan seperti tadarus Quran, kemudian sedekah, kemudian melakukan kajian-kajian keilmuan, menyimak ngaji, apalagi sekarang ngajinya ngaji online ya, mengikuti kajian yang dilakukan secara online seperti sekarang ini. Tujuan puasa tidak lain yaitu meningkatkan ketakwaan. La'allakum tatakun. Nah, jadi tujuan puasa itu bukan menahan lapar dan dahaga, tetapi untuk meningkatkan tingkat ketakwaan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita di tahun ini menjadi puasa yang berkualitas dan berkah. Amin. Selanjutnya yaitu persoalan penting umat yang masih berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terdapat pada surat Al-Qadar, surat setelah surat Iqra. Jadi surat Al-Qadar itu surat setelah surat Al-Alaq, atau diawali dengan baca Iqra, bacalah. Makna dari surat Al-Qadar ini sangat luar biasa, terdapat sesuatu yang menakjubkan. Malam Lailatul Qadar ini biasanya terjadi pada malam puasa ganjil ke-17, seperti yang sudah dibahas oleh para cendekiawan muslim. Alhamdulillah sudah selesai
pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah ini pertemuan terakhir. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Amin. Kemudian apabila ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang kurang memahamkan, saya sebagai pemantik mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.